dengan beliau, ya, kita bisa merasakan nikmatnya iman, ihsan, bahkan kita juga bisa deras Quran, berdalil Quran itu dengan berkat perjuangan beliau Subhanahu wa taala. Beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada kesempatan ini, sebelum saya masuk dulu pada kesempatan ini, gimana kabar teman-teman semua dulu? Allahu Akbar. Kayak anak SD itu dulu, biar pada semangat dulu. Jadi karena kita akan sama-sama menyimak materi soal balaghah Quran, ya. Jadi sedikit soal materi ini teman-teman. Ya, walaupun mungkin di pamflet itu teman-teman dapat baca temanya soal menambah rasa cinta, menghibah keindahan tak terhenti, mengarungi samudera tak bertepi, ya itu maksudnya Quran. Jadi kurang lebih kita pada kesempatan ini itu akan menyingkap soal bagaimana kemukjizatan Al-Quran dari aspek lughahnya, dari aspek balaghahnya, ya. Jadi itu yang akan kita coba sama-sama simak, dengarkan dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Afifuddin Dimyati, ya. Jadi sebelum itu biar teman-teman semangat dulu, ya. Maka ketika saya tanya kabar teman-teman, itu baiknya, alangkah baiknya jika teman-teman jawab dengan semangat, ya, menunjukkan antusias teman-teman siap mendengar materi pagi hari ini, ya. Sekali lagi saya ulangi, gimana kabar teman-teman semua? Allah Akbar. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Oke. Berikutnya izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri pada pagi hari ini, ya. Siapa yang nggak kenal dengan beliau, ya? Kiai Haji Muhammad Afifuddin Dimyati, apalagi penggiat Quran, pasti kenal dengan beliau, ya. Atau beliau masyhur dengan panggilan Gus Awis. Beliau lahir di Jombang 7 Mei tahun 1979, beralamatkan di Hidayatul Quran, Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso, Peterongan, Jombang. Riwayat pendidikan formal beliau, ya, jadi beliau itu madrasah ibtidaiyahnya itu di Min Darul Ulum Rejoso, Peterongan. Kemudian melanjutkan tsanawiyah di Darul Ulum Rejoso, Peterongan juga, dan kemudian madrasah aliyah di MAKN 1 Jember. Sebelum melanjutkan ke jenjang strata, beliau melanjutkan untuk ilmu di Pondok Pesantren Sunan Pandangaran, Sleman, Yogyakarta. Baru kemudian setelah itu beliau lanjut melalang buana ke Al-Azhar, mengambil jurusan ilmu Al-Quran, tafsir dan ilmu Al-Quran di Fakultas Usuluddin Universitas Al-Azhar. Kemudian melanjutkan S2 beliau di jurusan pembelajaran bahasa Arab, Khartoum International Institute for Arabic Language, Khartoum, Sudan. Dan S3 beliau di jurusan Tarbiyah, konsentrasi kurikulum dan metodologi pengajaran Universitas An-Nilain, Khartoum di Sudan. Baik. Dan kemudian pengalaman organisasi dan kerja beliau ternyata juga sempat menjadi dosen di UIN Malang, ya, pada tahun 2007 sampai dengan 2015, dosen pasca sarjana. Kemudian dari tahun 2005 sampai dengan saat ini beliau juga dosen bahasa Arab Fakultas Tarbiyah di UIN Surabaya. Demikian juga menjadi dosen di pasca sarjana UIN Surabaya, dan beliau juga merupakan sekretaris Komisi Fatwa MUI cabang Jombang, dan juga merupakan dosen pasca sarjana di IAIN Tulung Agung. Beliau juga pada tahun 2017 sampai dengan 2018 merupakan Direktur Aswaja Center Jombang, dan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini menjadi Khatib Syuriah PBNU. Adapun beliau ini punya banyak karya tulis baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Arab, insyaallah. Yang dalam bahasa Indonesia beliau menulis sosiolinguistik, kemudian panduan praktis menulis bahasa Arab. Adapun dalam bahasa Arab beliau itu ada menulis Mawaridul Bayan fi Ulumil Quran, Sofaul Lisan fi Ulumil Quran, dan masih banyak yang lainnya, ya. Jadi tentu dengan karya beliau, dari siapa yang kenal beliau sudah menjadi materi mana-mana. Nah, maka tak dirautan lagi bagaimana dalam mutiara Al-Quran yang akan kita dapat dari kalam-kalam hikmah beliau. Maka untuk menyambut beliau, kita berikan tepuk tangan yang meriah pada beliau. Yang kemudian akan dipersilakan. Ini terima. Sallu ala Nabi Muhammad.
Oke, jadi pada pagi hari ini teman-teman semua ya setidaknya akan dibagi jadi 2 sesi. Pertama penyampaian materi oleh beliau, kemudian nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Ya, jadi dari awal mohon disimak sekiranya nanti ada teman-teman punya pertanyaan seputar Al-Quran, terlebih soal balaghah, aspek lugawi di Quran itu sendiri, silahkan. Mumpung kita bertemu langsung dengan pakar ya. Oke, monggo kepada beliau langsung kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim, yang saya hormati Ketua Hay'ah Tahfidz Al-Quran Bapak Kiai Abdullah Jairul, yang saya hormati para pembina, juga para peserta atau santri mahasantri Tahfidz UIN Maulana Malik Ibrahim. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur diberi kesehatan oleh Allah untuk bisa datang ke UIN Malang untuk berkumpul dengan para ahli Quran, karena ahli Quran itu bagi saya adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah. Jadi kita semua menghafalkan Al-Quran itu sebenarnya tidak ada perintahnya dalam Al-Quran. Tidak ada perintah Allah menyuruh hafalkanlah Al-Quran. Adanya adalah faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah saja. Tetapi kenapa banyak orang menghafalkan Al-Quran? Sesungguhnya itu adalah menggugah atau digugah oleh firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Karena dalam sebagian cara Allah menjaga Al-Quran adalah menggerakkan hati-hati kalian semuanya ini untuk senantiasa membaca bahkan menghafalkan Al-Quran. Oleh karena itu, kerentak hati niat untuk menghafalkan Al-Quran itu pasti datang dari Allah SWT. Tanpa diperintahkan, kalian semuanya bergerak untuk menghafalkan kalam-kalam Allah. Oleh karena itu, ini adalah pertemuan yang sangat luar biasa berkahnya. Salawat dan salam tetap kita haturkan junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin mahasantri atau mahasiswi UIN Maulana Malik Ibrahim, kita berbicara tentang kandungan Al-Quran yang tadi disinggung tidak ada batasnya. Oleh karena itu, saya mungkin akan berbicara agak lepas saja. Karena kalau saya susuri dari sisi kanan maka akan menjauh, terus menjauh dan tidak sampai sisi berikutnya. Dan itu akan lebih menyulitkan kita untuk memahami bagaimana. Oleh karena itu saya ingin kita kembali kepada firman Allah, perintah untuk mentadabburi Al-Quran. Afala tatadabbaruna Al-Quran. Perintah untuk mentadabburi Al-Quran itu adalah perintah yang terulang di dalam Al-Quran 3 kali. Jadi kata tadabbur itu ada sekitar 3 kali di dalam Al-Quran. Artinya ini perintah yang serius, bukan perintah yang sekali sekedar saja. Bahkan dikatakan ini lebih wajib sebenarnya daripada menghafal. Karena dari situlah kita akan mengerti bagaimana kehebatan Al-Quran, sehingga kita taslim, kita merasa Quran itu mukjizat. Mukjizat itu artinya kita merasa lemah. Kita tidak mampu, saya nggak mampu membuat Al-Quran ini. Itu artinya itulah mukjizat. Ketika menjadikan Anda lemah, itulah mukjizat. Kita tidak akan mengerti bahwa Quran itu mukjizat kalau kita tidak tahu bagaimana kehebatannya. Nah, ayat ini kemudian saya kaitkan dengan firman Allah,
Misalnya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah. Bahwa manusia itu diberi perangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dirinya ketika dilahirkan 3. 1 pendengaran, 2 penglihatan, 3 adalah hati atau fuad. Tujuannya adalah la'allakum tashkurun. Di surat Al-Mulk juga bersama qul huwallazi ansha'akum wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Bahwa 3 perangkat ini sesungguhnya punya tanggung jawab di dalam menyibak dan menyingkap makna Al-Quran. 3 perangkat ini punya tanggung jawab masing-masing. Karena firman Allah, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, dan hati akan ditanya, masing-masing akan ditanya. Bagaimana interaksinya ini masing-masing dengan Al-Quran? Maka mulai dari yang pertama, inasam pendengar. Orang-orang yang tidak dikaruniai Allah penglihatan, bagaimana mereka bisa menangkap isyarat-isyarat Al-Quran melalui pendengaran saja? Atau orang-orang seperti kita yang tidak dalam keadaan membaca mushaf lalu mendengar ada alunan Quran, maka bagaimana pendengaran kita ini bertanggung jawab atas perintah tadabbur tadi? Maka kita perlu melihat di dalam ayat-ayat Quran itu kalau dibacakan, itu pasti akan menggetarkan orang-orang yang mampu untuk menyimaknya dengan seksama. Misalnya di dalam semantik itu ada namanya al-makna al-ihai, makna sugesti. Makna sugesti itu diantaranya diambil dari bunyi mensugestikan makna. Misalnya, kalau kita baca ayat Al-Quran, malakum idza qila lakum firu fi sabilillah taqaltum ilal ardi. Kalimat ittaqaltum itu menurut para ulama kalimat yang sangat tepat dengan maknanya. Artinya ini tidak tergantikan. Kalau dalam balaghah namanya faraid atau tanasukun faridun. Jadi skema yang farid itu satu-satunya. Karena para ulama membandingkan, seumpama ini diganti tatakoltum misalnya, maknanya kan sama, berat. Tetapi cara pembunyiannya, cara artikulasinya, yang membunyikannya itu lebih berat. Tatakoltum Fisabilillahi taqaltum ilal asli. Beratnya membunyikan lafaz ini mengisyaratkan beratnya orang-orang munafik ketika diajak perang. Ini kan tentang munafik, diajak perang takut gak mau. Ittaqaltum ilal asli. Beratnya itu kayak kita mengucapkan yang berat ini. Surat Al-Falaq. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Min syarrin naffatsati fil 'uqad. Orang yang mendengar ini, kata min syarrin naffatsati, pasti akan menangkap sebuah makna bahwa orang yang mengucapkan kalimat ini pasti akan meniupkan sesuatu, meniupkan udara. Tidak bisa kita mengucapkan naffatsat tanpa meniup. Baiklah, kita ganti dengan nafisat, kan maknanya sama. Nafisat meniup, nafasat juga meniup. Tetapi kalau kita ucapkan nafisat, tiupannya tidak kencang. Min syarri nafisat, tiupannya tidak kencang. Jadi kalau nafasat ada tekanan dalam tiupan. Seperti itulah tukang sihir kalau meniup buhul. Tidak ada tukang sihir meniup, tidak ada. Bukan tukang sihir. Jadi tukang sihir meniup buhulnya kencang mengucapkan nafasat. Jadi Quran itu kalau dibunyikan saja seperti itu. Ayat lain ya. Wa inna minkum lamal la yubaddi'anna.
di antara kalian ini kalau ya diajak perang, ada yang layu batian, memelan-melankan, sok-sok carry gitu. Ayo seminar jam 8 masih mandi misalnya. Itu ada begitu. Dulu para sahabat ada yang begitu, orang munafik itu lama layu batian, ada yang memelankan dirinya, melambat-lambatkan dia terlambat sehingga punya alasan nggak ikut. Wah, saya sudah tertinggal begitu. Siapapun yang mengucapkan kalimat ini pasti akan memelankan bacaan, nggak bisa cepat. Lama layu batian, karena ada tok yang bersidat dan nun yang bersidat sehingga harus lambat bacanya. Sebagaimana lambatnya orang munafik diajak perang. Jadi pengucapan itu bisa mengisahkan makna, itu makna alihai tadi. Quran yang seperti ini banyak sekali. Dan saya akan pindah sedikit-sedikit. Sekarang saya ingin pindah ke takrir al-maqati. Jadi ada bunyi-bunyi yang diulang. Bunyi-bunyi yang diulang itu sebenarnya menunjukkan intensitas. Bisa menunjukkan sesuatu yang diulang, tidak sekali tapi berkali-kali. Misalnya ada kalimat dalam Al-Quran itu al-ana has-hasol has. Ini diulang, has. Ada has, diulang lagi dari has-hasol. Ini pengulangan suku kata has itu menurut para ulama mengandung banyak sekali rahasia makna. Apa? Ini takrir zuhuril haq, pengulangan munculnya kebenaran. Karena sesungguhnya kebenaran Nabi Yusuf itu sudah diisyaratkan banyak orang. Pertama, saksi itu, saksi yang katanya masih bayi itu, dia mengatakan kalau yang sobek di belakang maka ini benar, kalau yang sobek depan dia yang salah. Ingkana kaum suku damin suku itu ayat-ayat ini, itu masih sudah disaksikan sebagai kebenarannya. Kemudian temannya yang di penjara mengatakan Yusuf ayuha siddi, mereka sudah menyaksikan kebenaran Nabi Yusuf. Sampai ketiganya ini ketika al-ana has-hasal haq, al-ana has-hasal haq, kebenaran sudah muncul berkali-kali, tapi kita tidak tahu. Kalian belum tahu maksudnya orang-orang yang sedang itu. Allah mengisyaratkan sudah berkali-kali muncul kebenaran itu tentang Nabi Yusuf. Sehingga Imro'atul Aziz itu ya menyadari itu al-an has-hasal haq itu sudah muncul lah sekarang kebenaran. Saya nggak bisa lagi membendungnya. Jadi muncul berkali-kali. Kap itu maknanya adalah jungkel ya. Apa yang si mukibban ala wajhihi, orang yang berjalan menjelungkupkan wajahnya di tanah, kakinya di atas. Tapi di dalam Al-Quran ada kap yang diulang. Fakub ibu fiha bulul. Fakub ibu, mereka orang yang jatuh ke neraka itu akan kukib. Bukan kubah, tapi kukib. Jadi 2 kali. Jadi kalau misalkan ya. Jadi jatuhnya itu tidak hanya begini, tapi begini. Kayak orang terjun indah. Karena saking dalamnya neraka. Jadi orang jatuh itu begini. Itu digambarkan dalam fakub ibu. Karena tidak satu kali, berkali-kali ada pengulangan. Hal-hal seperti ini ya, ini bisa dilihat dari pendengaran. Kita mendengar itu orang akan menangkap itu. Ada lagi dalam surat apa itu? Sor-sorin adiyah. Sor-sor itu kan menunjukkan kencangnya angin yang berulang-ulang. Karena di dalam ayat yang lain, fiha sirrun asobat harsa qaumin, ada angin yang mengenai tanaman-tanaman kaum itu. Tapi di dalam ayat yang sor-sor, anginnya tidak sor saja, tapi sor-sor berkali-kali. Orang-orang Arab zaman itu yang mendengar Al-Quran itu kagum, karena mereka paham ini aneh nih. Nah kita karena tidak paham ya, jadi ya
ngocol gitu aja lah. Tapi orang yang memahami itu mereka tak terima, sehingga muncullah balagha itu dalam hal ini adalah sanas usun sarih. Ada ungkapan yang ini tidak bisa digantikan dengan ungkapan yang lain. Faman zuhziha anin nar, zuhziha itu nampak sekali bahwa kalau zah itu kan artinya zaha itu artinya menjauhkan. Kalau zuhziha itu dijauhkan dengan sangat jauh sekali berarti. Kan diulang-ulang menjauhkannya. Orang yang akan masuk surga itu tandanya sudah jauh sekali dengan neraka. Tidak bisa ini surga ini neraka itu jauh sekali karena zuhziha diulang-ulang. Kalau sekedar zuhha saja dijauhkan saja, ya mungkin hanya sekedar 1 meter, 2 meter. Tapi kalau zuhziha mungkin ratusan kilometer. Dan ini disangka oleh para ulama. Mereka paham dengan mendengar saja, oh ini ada yang aneh di sini. Ada kalimat dam-dama, ada di ulangan itu, ada as-as. Ini kita perlu meningkatkan, kenapa Pak Bulan ini? Takrirul mahkoti ini kenapa? Ada sof-sofa, fayadaruha qa'an sof-sofa. Gunung rata, benar-benar rata, sof-sofa seperti itu. Ada idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalzal itu menunjukkan goncangan tidak 1 kali pada saat gempa bumi itu. Itu kan kiamat. Idza zulzilatil ardu itu kan kiamat. Jadi ketika kiamat jangan dibayangkan gempa buminya 5 menit kayak biasanya di Indonesia, enggak. Ya 1 hari itu gempa terus. Bahkan di berhari-hari kalau zulzila itu zalzal, jadi diulang-ulang takrir. Kita belum menangkap itu karena kita tidak tahu kalau pengulangan itu ada maknanya. Kaidah dalam tafsir itu adalah ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul makna. Jadi ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatul makna. Penambahan bentuk kata entah isim atau apa itu akan menambah maknanya. Ini takrir. Ada lagi mat, ya. Mat itu baca panjang. Baca panjang itu menunjukkan keagungan, menunjukkan kehebatan. Makanya di dalam cerita tentang kiamat itu sering sekali menggunakan hal-hal yang panjang. Ya jadi tong matur kubro, soh al-haqoh. Makanya orang Arab itu kaget. Ketika mendengar ayat ini mereka kaget. Ada apa? Ada apa? Al-haqqa itu sebenarnya sudah ada maknanya, atau maksud sudah ada maknanya, makna asli. Tetapi kalau dipakai oleh Allah di dalam makna kiamat dengan pembacaannya yang sedemikian panjang maknanya itu menjadikan orang itu kaget. Ini adalah sesuatu yang tidak biasa di dalam cerita ini. Atau al-haqqah sohoh seperti itu. Ini memanjangkan tadi. Nah ini kita bisa angan-angan jadi orang berarti panjang, pendek. Karena alunan itulah sebenarnya mukjizatnya itu. Itu bukan mukjizat, alunannya itu mukjizat. Ada di Quran itu idhar dan ikhfa, idgham. Itu juga ada. Bisa kalau kita mau belajar di situ bisa ditemukan rahasianya apa. Bagaimana orang membaca idhar? Mesti bacanya jelas, cepat, pasti ada cepat dan jelas. Bagaimana orang baca ikhfa? Sama dan agak ada jedanya karena ada sedikit tidak jelasnya. Sekarang kita lihat ayat yang mengumpulkan antara idhar dan ikhfa. Namanya amal mithqala dzarratin khairan. Dzarratin khairan. Yang kedua, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Kenapa yang syar? Syar itu kejelekan. Ikhfa, samar. Kenapa yang khair? Khair kan kebaikan. Jelas. Ini menunjukkan orang yang berbuat baik biasanya tanpa mikir. Kalian membantu orang itu tanpa mikir. Berbuat baik, banyak orang tanpa mikir. Siapapun yang berbuat jahat pasti mikir dulu.
kasih sembunyi-sembunyi pikir tuh. Mau gosok sandal di masjid, ada apa enggak ini? Enggak ada, ambil. Ada, nggak mungkin orang gosok langsung ambil, nggak mungkin. Masjid dia lihat. Kenapa? Ikhfa. Dia ingin menyembunyikan itu. Diisyaratkan dari bunyi. Ini bunyi belum makna. Ini bunyi membentuk makna. Ini saya katakan tadi, as-sam'a itu harus bertanggung jawab pada tadabbur Al-Quran. Ada lagi ayat dengan salah satu ayamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. Yang 3 hari itu pakai ikhfa ya, salah satu ayamin fil haji. Jadi ada tanwin bertemu fa. 3 hari yang di saat haji itu, puasa 3 hari itu tidak harus langsung ya, ada jedanya. Tapi ketika puasa berarti kalau sudah pulang langsung isyaratnya begitu. Jadi kalau haji tamattu tidak mampu membayar dam ya puasa 3 hari itu bisa milih harinya di sana. Nanti kalau sudah 7 hari pulang ke Indonesia langsung lakukan. Ini isyarat dari bunyi. Nah sekarang kita fokus pada mata. Inna sama wal basara. Bagaimana cara mata tadi? Mesti melihat. Orang membaca Quran melihat mushaf. Nah, disitulah nanti tadabburnya mata. Sekarang kalau kita melihat mushaf, apakah ada yang bisa kita ambil maknanya tanpa kita paham? Misalnya tanpa kita paham. Jadi kita melihat mushaf itu, lalu kita angan-angan, oh iya ya. Contohnya, saya tidak ingin mengerti ke mushaf kemenang ya. Ini mushaf apa namanya Madinah, karena beda mazhab. Kalau Madinah itu adalah Abu Dawud, kalau kemenang itu adalah Abu Amr Adani. Semuanya sama-sama kuat, cuman yang saya jadikan dasar ini adalah yang Madinah. Karena Madinah lebih banyak variasi perbedaan tulisannya. Misalnya Hajar dalam mushaf Madinah selalu ada alifnya. Yang jahada tanpa alif. Ya, jahada tulisannya jahada tulisannya. Tapi nanti di Qurannya ada tanda panjangnya. Tapi kalau hajar ada alifnya, nampak alifnya. Hajar. Kenapa ini? Kenapa? Ini kan kalau nggak dipikir ya nggak tahu kita. Tapi karena kita ini senang dengan Quran, kok beda ya? Kan sama-sama jahat, wajahnya fa'ala. Kenapa kok ini alifnya di bawah sini enggak? Maka kita perlu kekritisan untuk melihat seperti ini sehingga tadabbur berjalan terus. Karena rahasia itu ada semua, di dalam tafsir itu ada semua. Asalkan kita mau buka dengan sabar saja, pasti ketemu. Karena para ulama sepertinya tidak meninggalkan apa untuk kita. Semua sudah dibahas oleh mereka. Sepertinya, ya pasti ditinggalkan beberapa ruang untuk kita bermuamalah dengan Al-Quran. Tapi kebanyakan sudah dijelaskan. Seperti ini, hajaro. Yang hajaro ada alifnya, yang jahada tidak ada alifnya. Kenapa? Yang hajaro karena hijrah itu harus pindah, harus berpisah. Gitu. Nggak bisa saya hijrah tapi di sini toh nggak bisa. Hijrah itu pindah. Makanya hijrah tak dari hati itu ya. Jadi sebenarnya ya ngomong khusus sedikit. Nggak ada hijrah itu nggak ada sama sekali. Ayo kita hijrah nggak ada. Hijrah itu ya pindah tempat dari mana ke mana itu namanya hijrah. Kalau kita mau melihat dari isyarat tulisannya, hajar pindah, ada alifnya, pemisah, tidak bisa tetap. Kalau nanti hijrah dari jelek menjadi baik itu ya hijrah maknawi lah, bukan hijrah yang makna hakiki. Kalau jahadah tidak ada alifnya, kenapa? Karena jihad itu melawan hawa nafsu yang paling besar. Dalam dirimu sendiri jihad itu, tidak usah pindah, tak apa-apa. Bisa kamu jihad tanpa pindah, tanpa pemisah bisa. Maksudnya. Kata-kata ashabul jannah, ashabun nar, ashab tidak ada alifnya. Nah kita kan nggak pernah memperhatikan ashabul jannah ada alifnya enggak?
Kita nggak tahu, nggak pernah memperhatikan itu. Sebenarnya begini ya. Kenapa kok kita nggak kurang perhatikan? Karena kita belum merasa Al-Quran sebagai surat dari kekasih kita. Saya dulu diberi surat oleh calon istri. Itu kan saya baca berulang-ulang. Kok terkadang menggunakan kata ini ya? Kok ini saya, kok ini pulau, kok ini aku? Kenapa kok beda-beda ini ya? Saya bertanya-tanya, penasaran. Kan pasti ada maknanya nih. Padahal dia nggak ada maknanya, tapi kan karena saking senengnya gitu. Ini kok yang paragraf pertama saya, paragraf kedua aku ya, paragraf ketiga kok pulau. Apa maksudnya ini? Karena saya penasaran, karena ini adalah dari kekasih saya, ya udah harus diteliti benar. Ada singkatan-singkatan, salam benci. Ada apa yang benci? Di Quran kan ada isyarat-isyarat begitu, alif lam mim, yasin. Ada isyarat-isyarat. Kalau nggak penasaran ya, kalau nggak sering ya nggak penasaran. Saya benci. Saya lihat di surat keduanya ditulis surat keduanya benci benar-benar cinta. Ternyata ada jawaban di surat yang lain. Nah begitu caranya ya. Quran juga begitu. Di alif lam mim nggak ketemu, di Al-Baqarah nggak ketemu, mungkin di Ali Imran ada penjelasannya, mungkin di An-Nisa ada penjelasannya, mungkin di Al-Maidah ada penjelasannya. Begitu caranya. Kalau kita senang dengan Quran, itu akan kita temukan. Kalau kita nggak pernah perhatikan tulisan saja tidak pernah diperhatikan. Ya bagaimana kita mau meningkatkan kecintaan dan kemampuan kita terhadap Al-Quran? Sirop itu ada alifnya apa enggak? Nah, kan kita bingung ini jawabnya. Kalau Kemenak ada alifnya, kalau Madinah tidak ada. Kenapa seperti ini penting? Karena ada seperti tadi ini saya katakan, ada rahasia-rahasia yang bisa kita gali dari perbedaan tulisan. Ashab itu selalu tidak ada alifnya. Kenapa? Karena ini menunjukkan sesuatu yang melekat dan keabadian. Ashabul jannah ya selalu berada di surga. Ashabul nar selalu berada di neraka. Ashabul jahim ya selalu berada di neraka jahim. Melekat karena nggak ada pembatas, nggak ada alif pemisah, tidak ada pemisah. Kenapa lit-ta'ifin ada alifnya? Wal aqidin tidak ada alifnya. Lit-ta'ifina wal aqidin kan? Dalamnya kan ada. Oh sama-sama wazannya fa'ilin. Kenapa yang satunya ada alif, satunya tidak ada alif? Pikir kok orang. Seperti itu maksud saya. Contohnya seperti itu. Kalau nggak diangan-angan kan kita nggak menemukan rahasianya. Tapi untungnya para ulama juga sudah memperhatikan seperti ini dan menyimpulkan bahwa ta'ifin itu ada alifnya karena orang tawaf selalu pindah. Nggak mungkin tawaf menetap, nggak mungkin. Tawaf itu harus pindah, ada pemisah, ada pindah gerak. Tawaf itu bergerak. Kalau akidin, maksudnya itikaf, dia diam diri, nggak pindah-pindah. Jadi dari ada alifnya atau tidak itu juga ada maknanya. Surat An-Naml, la'at bahanna au layat yang disebutkan la'at bahanna. La'at bahanna itu ada alifnya dua. Jadi tulisannya ada la'at gitu. Jadi alifnya dua. Coba diperhatikan di Mushaf, pasti itu ada dua. Di Kemenak juga sama, di Madinah juga sama. Kenapa alifnya dua? Buat apa sih nambahin alif? Apa kita malah salah itu dulu? Ya Ibn Sabit salah nulis itu. Enggak paham ilmiah itu. Nah, begitu. Ya kita yang harus mikir kenapa dulu ya Ibn Sabit nambahkan alif dua. Karena menurut para riwayat ya, tulisan itu juga atas isyarat Rasulullah. Tulis seperti ini dan seperti ini begitu. Para riwayat mengatakan demikian. Nah, la'at bahannahu itu menunjukkan Nabi Sulaiman ragu mau menyembelih belut. Kalau lalu adibanahu saya akan siksa, tidak ragu karena siksa nggak membunuh. Tapi kalau saya sembelih mati nanti yang sembelih.
Sedangkan hudud adalah binatang kesayangan Nabi Sulaiman. Maka alimnya dua itu mengisyaratkan Nabi Sulaiman ketika ngomong itu masih ada ragu. Sehingga dia punya ada tambahan, layak dia di sultan mungkin, atau kalau enggak gitu ya mana lah bukti yang bisa membatalkan hukuman ini. Jadi ada alim dua, ada ulama tulisannya itu selalu ada wawunya. Tulisannya ulama itu ulamau, tulisannya ulama itu ulamu alim. Aneh banget, sangat aneh sekali. Kenapa tulisannya begitu? Untuk menunjukkan bahwa ulama itu tempatnya tertinggi, tempatnya tinggi. Domah itu kan domah itu kan rofa ya. Itu adalah simbol rofa itu tinggi. Jadi ulama, inna yasallaha min ibadil ulama. Tulisannya kan ulamu ada alimnya. Tulisannya, ini bacanya tetap ulama gitu. Seperti ini adalah isyarat dari tulisan yang bisa dilihat. Ini wal basar tadi. Mata itu melihat ini dan bisa menyimpulkan. Nah, kemudian yang ketiga al-fu'ad. Nah, al-fu'ad ini nanti masuk ke ranah al-fu'ad yang sedemikian luas. Jadi wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Punya tanggung jawab juga fu'ad itu untuk mentadabburi Al-Qur'an. Di dalam makalah yang saya tulis itu ya tentu ada beberapa contoh. Dan bisa juga untuk dibaca sendiri. Tapi saya ingin memberikan beberapa saja contoh yang lebih mampu untuk mengenalkan kepada kita bagaimana rahasia keindahan Al-Qur'an. Pertama, ya, dari pilihan kata. Pilihan kata ada tamsas, ada tusik. In tamsaskum hasanatun tasukum, wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Kenapa yang saya tamsas, yang saya tusik? Jadi oleh para ulama itu Quran punya tiga keutamaan, tiga kekuatannya, tiga kehebatan dari segi kalam lafaz. Pertama adalah jamal takbir, keindahan ekspresi. Yang kedua adalah kuat takbir, kekuatan mempengaruhi pendengar. Yang ketiga adalah diqatu taswir, ketelitian di dalam menggambarkan. Tadi kan contoh-contoh ketelitian dalam menggambarkan. Sekarang contoh juga sama. In tamsaskum hasanatun tasuhum, wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Tamsas itu artinya menyentuh. Jadi misalkan menurut saya ini tamsas. Kalau tusik itu mengenal, masuk begitu ya. Mengenal dengan teman, dengan apa? Kuat. Itu tusik. Kenapa? Kalau kebaikan itu hanya mengenal saja, maka orang-orang munafik, dalam hal ini adalah orang ahlul kitab, mereka langsung marah, mereka langsung susah. Jadi intam saskum, wahai para orang-orang mukmin, jika kamu mendapatkan kebaikan sedikit saja, tersentuh kebaikan sedikit saja, orang-orang ahlul kitab itu akan tasubhum, mereka langsung akan susah, akan sedih. Jadi orang Islam dapat kebaikan sedikit saja, ahlul kitab dalam cerita itu langsung sedih, sedikit saja. Wa in tusibkum sayi'atun, kalau terkena kejelekan sedikit, mereka belum puas. Mereka puasnya kalau kejelekan pusing, enak. Ketika kejelekan sudah terkena benar kepada umat Islam, baru mereka yafrahu biha. Ini kan menunjukkan saking besarnya kejengkelan mereka terhadap kaum mukminin pada zaman itu. Kalau terkena kebaikan sedikit, mereka susah. Kalau terkena kejelekan yang banyak, yang besar, mereka baru gembira.
Jadi kalau terkena kejelekan yang sedikit mereka belum gembira. Gembiranya kalau sudah kusip, sudah kena. Ini pilihan kata. Ada juga pilihan maklum dan majhul. Kenapa yang itu fiilnya maklum atau sifatnya maklum, ini sifatnya majhul? Yang misalkan siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, yang an'amta langsung, yang ghairil maghdubi, yang maghdub itu menggunakan sirat majhul. Karena ada etika tidak boleh menisbatkan kejelekan kepada Allah. Asyarul urida bihim, yang syar itu urida, dikehendaki, dan disebutkan Allah. Am arad dari rabbuhu murasyada. Kalau yang kebaikan kalau ada arad dari, ada jamak dan mufrad. Yang ini jamak, ini mufrad. Kenapa kok begitu? Kalau kita setiap baca Quran itu seperti ini cara bacanya, sama-sama lali, karena penasaran. Misalnya ya, wa may yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan ke surga khalidin. Kalau surga itu khalidina, jamak ya, jamak mudzakkar khalidina fiha. Sedangkan yang maksiat, wa man ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan. Kalau masuk surga khalidin, masuk neraka khalidan, mufrad. Kenapa demikian? Nah, kalau kita tidak terbuka ya kita nggak akan mencari. Tapi alhamdulillah kita punya ulama-ulama yang seperti ini. Ya kayak saya tadi lah, kenapa kok ini aku, ini kami, ini itu datang ketahuan karena kita penasaran. Sehingga dijelaskanlah misalnya oleh Imam Al-Razi atau siapa ya, bahwa kenapa khalidina? Karena kenikmatan jika dinikmati bersama-sama itu semakin menambah rasa kenikmatan. Makan sendirian enak, dengan makan bersama enak, lebih senang makan bersama. Makanya ada tradisi mayoran, itu kan untuk menambah kenikmatan makan. Kalian makan sate gulai sendirian di warung atau bersama-sama satu kelas, lebih enak satu kelas yang bersama-sama. Karena kenikmatan kalau dirasakan bersama-sama semakin menambah kenikmatan. Lihat Indonesia lawan Malaysia, menang pasti Indonesia itu, meskipun jarang. Itu kan kalau nontonnya bersama-sama senang. Tapi kalau menontonnya sendiri ada gol ya, mau teriak, mau saya nggak ada orang. Tapi kalau neraka ada, kalau dirasakan sendiri lebih menyiksa. Kalau ada dirasakan bersama-sama lebih ringan. Kita dihukum karena terlambat masuk kelas, dijemur di lapangan sendirian, malunya itu luar biasa. Tapi kalau 10 orang, panjang itu. Maka jangan dibayangkan di neraka punya teman. Jangan punya bayangan nanti enak di neraka ketemu artis ini artis, nggak akan ketemu. Tidak akan ketemu, semua ditutup sendiri-sendiri. Siksa itu sendiri, khalidan kata Allah. Sehingga rasanya siksa itu lebih pedih karena sudah siksa dan sendirian. Coba yang punya masalah stres kan enak cerita, ada orang merasa ringan. Kalau dipendam sendiri sisi ya depresi. Begitulah orang-orang yang di neraka. Ketika disiksa mereka nggak bisa menyuarakan kepada orang lain karena sendirian. Itu dari mufrad jama. Itu ada contoh-contoh. Ada takdim batak ya, kenapa mendahulukan ini, mendahulukan itu. Contoh yang misalkan ya, lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Itu kenapa kok urutannya gitu? Lit-ta'ifin wal 'akifin wa ruk'i sujud. Kenapa urutannya adalah tawaf dulu, lalu iktikaf, lalu ruk'a dan sujud. Orang yang ruk'a dan salat maksudnya.
itu dihitung dari dalam Masjidil Haram. Kalau tawaf harus sekitar Ka'bah, jadi paling dalam. Kalau itikaf boleh di masjid manapun. Kalau sholat di halaman luar pun boleh. Ya? Kalau sholat buka sujud itu di luar di hotel pun boleh sholat. Tapi kalau itikaf harus di masjid. Kalau tawaf harus di Ka'bah. Jadi masuk. Maka didahulukan yang paling baik, lit taifin yang tawaf dulu paling dekat dengan Ka'bah, wal akifin yang luarnya, maksudnya di masjid. Lalu warukai sujud di luar masjid boleh. Jadi pengurutan itu juga ada rahasianya. Ada lagi yang paling paling sering dikaji, dan ini memang ada analisis psikologi juga. Laisa la junaha alaihinna fi abaihinna wala abnaihinna wala ikhwanihinna wala akhwatihinna wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwatihinna. Surat Al-Ahzab. Tidak apa-apa bagi perempuan untuk ya membuka aurat yang dohir saja. Bahkan mungkin yang hati mungkin jelas nggak apa-apa itu buka. Pertama bagi orang tua, ayah. Kedua bagi anak. Ketiga saudara laki-laki. Keempat anaknya saudara laki-laki. Kelima anaknya saudara perempuan. Jadi ponakan boleh. Ini buka aurat dalam kutip ya, kepada ponakan boleh, kepada saudara boleh, kayak gitu ya. Itu ada batasannya. Saya tidak bahas itu. Jadi ini bahasanya adalah kenapa didahulukan bapak? Kenapa bapak dulu baru anak? Itu dijelaskan oleh Imam Fakhrul Razi dalam kitabnya. Karena yang paling tahu aurat perempuan adalah bapaknya. Makanya anak kepada bapak itu lebih banyak gak malunya. Karena kan yang mandiin waktu bayi ya bapaknya gitu. Sudah tahu semua maksudnya bapaknya ini. Maka didahulukan. Kemudian pertanyaan lain, kenapa yang didahulukan itu anaknya saudara laki-laki daripada anaknya saudara perempuan? Ini kan urutan-urutan yang luar biasa dalam Quran. Wala abnai ikhwanihinna wala abnai akhwati. Kenapa mendahulukan ponakan dari kakak ya daripada ponakan dari mbak? Ini bagus sih penjelasannya. Jadi begini, kalau ponakan dari mas, dari kakak, laki-laki, seumpama kita yang perempuan itu mungkin mandi dengan anaknya yang kecil, dengan ponakan yang masih 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kan masih biasa loh mandi bareng misalnya. Terus anak kecil ini cerita ke bapaknya, aku mau mandi bule misalnya. Toh bulenya adalah adiknya, yang dulu waktu kecil juga pernah mandi bareng, karena sesama saudara. Artinya nggak terlalu malu. Tapi kalau anaknya saudara perempuan cerita ke bapaknya di iparnya. Bapaknya di iparnya. Jadi ini kali-kali yang dulu yang saudara. Jadi urutan itu tidak sekelompok ngawur atau tidak ngawur urutan itu. Tapi batahnya dalam Al-Quran adalah sesuatu yang sudah ada hikmah-hikmahnya, ada dalalatnya, ada urutan-urutannya. Ayat ketika turun ke bumi, ihtazzat wa rabat wa ambatat. Urutannya begitu. Ketika bumi turun ke air turun ke bumi, ihtazzat wa rabat wa ambatat. Ihtazzat itu bergerak, lalu rabat subur, lalu wa ambatat bisa menumbuhkan. Seperti itulah urutan air ketika masuk ke tanah. Air ketika masuk ke tanah, dia akan menggerakkan sela-sela rongga-rongga pori-pori udara yang ada di tanah itu digeser oleh air sehingga gerak, tanahnya gerak. Ihtazat. Setelah gerak kemasukan air, warabat menjadi
menjadi subur. Lalu wa'am bakat lalu bisa menumbuhkan. Urutannya begitu. Urutan seperti itu. Nah ini terakhir ya, yang saya ingin menyinggung tentang Allah wan nasab. Ini menarik juga. Itu terlalu lama ya. Allah wan nasab itu adalah menyebut keseluruhan secara bersamaan, lalu rinciannya disebut belakangan. Itu Allah wan nasab. Nah ternyata di dalam Allah wan nasab itu ada yang ghairul murattab, yang tidak urut. Tidak urut. Jadi menyebut AB lalu ini BA, itu tidak urut. Nah, ulama mencontohkan, dan contohnya para ulama ini sangat membantu kita di dalam memahami situasi Rasulullah dan para sahabatnya. Yaitu ketika ayat ini, hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Ala inna nasrullahi qarib. Perhatikan yang A ini, hatta yaqula rasul walladzina amanu ma'ahu. Sampai Rasul berkata dan orang-orang yang beriman bersamanya juga berkata. Ini A-B-nya, A-nya Rasul, B-nya adalah sahabat. Mata nasrullah itu ucapan sahabat. Jarang tafsir yang demikian. Tadi ada, tapi jarang. Biasanya tafsir mengatakan Nabi mengatakan demikian. Tapi kalau kita pakai teori Allah wa Nasr itu, maka mata nasrullah adalah ucapan sahabat. Lalu Nabi menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Itu jawaban Nabi. Saya ketika menemukan tafsir balaghah seperti ini, saya sangat senang sekali. Kenapa? Karena kalau mengatakan Nabi itu menanyakan mata nasrullah, maksudnya Nabi kok ragu? Maksudnya Nabi harus meragukan nasrullah. Tidak mungkin secara batin kita mengatakan Nabi itu meragukan pertolongan Allah. Kalau para sahabatnya meragukan, wajar. Tapi kalau Nabi yang meragukan, ini tidak wajar. Meskipun para ulama tafsir menafsirkannya demikian. Itu ucapan Nabi dan ucapan sahabat bareng-bareng semuanya. Yang ala inna nasrullahi qarib, ini jawaban Allah. Tafsirnya biasanya demikian. Tapi kalau kita pahami melalui teori balaghah Allah wan nasr, maka hatta yaqula rasulu walladzina amanu, ini alladzina yaquluna mata nasrullah, qala rasul ala inna nasrullahi qarib. Jadi ucapan Nabi yang terakhir, ucapan sahabat yang pertama. Itu Allah wan nasr ghairul murakkab, tidak urut. Tapi ini kalau dipakai di dalam memahami ayat Al-Quran, lebih pas untuk keyakinan kita bahwa Nabi masa ragu. Allah SWT tentu tidak hanya ini ayatnya, beberapa ada. Tapi ini contoh bahwa di dalam balaghah, di dalam ayat-ayat Al-Quran itu kita bisa banyak sekali menyibak keindahan makna, bisa membenar keyakinan kita, bisa juga untuk menambah keimanan kita terhadap ayat-ayat Al-Quran. Yang pada akhirnya kita merasa lemah, merasa Quran itu mukjizat, melemahkan kita. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian beliau yang luar biasa sekali. Oke, jadi kita sudah menyelami samudera Al-Quran, samudera balaghah Quran, dan sedikit belum sampai ke mutiaranya. Nanti mungkin kita melanjutkan perjalanan kita sendiri untuk bertemu dengan mutiaranya, dengan sama-sama belajar lebih lanjut lagi. Oke. Sebelum lanjut ke sesi tanya jawab, teman-teman, kami izinkan moderator dulu untuk bertanya kepada Kiai Putih. Oke. Razik sendiri punya pertanyaan, Kiai. Semisal kayak di Quran itu, apakah ketika Allah di juz 1 bilang innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina was-sabiina man amana billah, tapi di juz 17 Allah mendahulukan kata was-sabiina wan nasara. Apakah ini termasuk dari takdim dan takhir? Nah, kemudian juga mungkin ada kaitannya dengan pertanyaan pertama. Kira-kira sebagai kami
santri yang masih juga awam terhadap dengan aspek balaghah ini, itu ketika dipertemukan dengan ayat-ayat mutasyabihat ya, Allah bilang sesekali ketika menceritakan kisah Nabi Musa, wajah as-saharatu falamma ja'a as-saharatu walamma ja'a itu kan kalau sebagai seorang yang sering misalnya teman-teman di tes murajaah itu merasa kesulitan karena beberapa ayat mutasyabihat ini. Nah, apakah ini juga termasuk daripada kita sebagai seorang awam yang menghadapi ayat tersebut sehingga lemah? Jadi kita benar-benar kemukjizatan Al-Quran itu kita rasakan dengan ketidaktahuan kita sehingga kita rasa lemah, susah banget gitu. Nah, itu bagaimana, apa hikmah dari banyaknya penyebutan berulang sehingga bahkan itu sebenarnya kalau sebagai seorang awam mungkin bukan merasa bahkan merasa kesulitan gitu. Nah, itu bagaimana menurut panjenengan? Monggo. Baik, yang pertama tadi tentang ayat Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara ketika surat Al-Maidah. Yang Maidah itu Setuju. Kenapa ada perbedaan seperti ini? Sebenarnya itu bisa dikaitkan dengan maudiul ihtimam. Umumnya kalimat-kalimat yang didahulukan itu mendapatkan perhatian yang lebih daripada yang tidak didahulukan. Yang kedua, alasannya bisa karena disesuaikan dengan siyak atau konteks ayat baik sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, itu biasanya begitu. Kemudian juga untuk menjawab pertanyaan yang kedua tentang ayat-ayat mutasyabihat yang berdalil ini, kenapa kok berbeda-beda? Di dalam balaghah itu ada namanya al-iktidar. Al-iktidar itu adalah sebuah seni mengungkapkan satu makna dengan berbagai macam kata atau bentuk kata. Misalkan cerita Nabi Musa yang kadang terbawa misalkan Rabbi Musa wa Harun, Nabi Harun wa Musa seperti itu. Tetapi secara makna umum, makna utamanya sama. Makna utamanya sama. Maka ini masuk dalam kategori al-iktidar, kemampuan untuk mengungkapkan sesuatu dengan banyak kata, dengan banyak ungkapan. Ini adalah balaghah juga. Ini adalah sebuah kemampuan yang jarang dimiliki oleh juru kisah di zaman itu. Sehingga Al-Quran datang memberikan kisah yang dengan berbagai siap, berbagai konteks, berbagai ungkapan untuk mengatakan, untuk menegaskan kami mampu untuk menceritakan satu kisah dengan berbagai ungkapan. Intinya adalah pokoknya adalah tidak ada pertentangan, tidak ada pertentangan antara cerita itu dan cerita yang lain. Yang ada adalah saling menjelaskan. Yubayyin ba'duha ba'd, saling menjelaskan. Dan inilah yang diinginkan sesungguhnya oleh Allah, agar kita ini mau menggandeng-gandengkan, mau mengkait-kaitkan, sehingga ada tafsirul Quran bil Quran. Seperti kita menata puzzle itu, yang ini karena gabung jadi satu, maka muncullah kisah yang pas. Di sana sebenarnya alasannya. Karena kalau seperti tadi, kalau kita tidak punya kesenangan, maka kita tidak mungkin mempertanyakan. Kalau kita punya kesenangan, kecintaan, maka pertanyaan itu akan bisa jawab sendiri. Pasti bisa jawab sendiri. Pasti bisa jawab sendiri. Karena kita tidak mempunyai keraguan sama sekali terhadap Al-Quran. Kecuali kalau kita punya keraguan, kita akan mempertentangkan. Ini kok begini ya, itu kok begini ya. Itu. Tapi kalau kita tidak punya keraguan, kita punya kecintaan, maka kita akan mencari kira-kira maksudnya apa. Kalau maksudnya ini nggak mungkin, jawab sendiri. Nggak mungkin, pasti ke sana. Karena ayat itu begini, maka akan muncul sebuah pemahaman yang utuh. Kalau kita menerima dari sama saya contohkan surat tadi, surat cinta itu kan berbagai surat. Tidak mungkin satu surat, ada 10 surat, lalu dibaca semua, dikait-kaitkan ini kaitannya dengan itu, ini yang di sini. Selalu begitu kalau kita senang. Jadi rahasianya adalah al-mahabbah bil Quran. Kalau tidak, ya kita akan melihat Quran berbenturan semuanya.
Terima kasih atas jawaban beliau. Kemudian kita lanjut ya ke sesi berikutnya, ini sesi tanya jawab. Mohon para hadirin yang sekiranya punya pertanyaan yang ingin disampaikan, saya persilakan 3 orang. Monggo 1, 2 sama yang terakhir ya, ketiganya kecamatan B. Monggo berdiri dan sampaikan pertanyaannya. Atau maju ke depan saja, pakai mikrofon biar terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidatul Ismah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Izin bertanya Bapak, di dalam Al-Quran itu kan ada bacaan Waribul Quran ya, bacaan yang dibaca berbeda seperti biasanya. Sepertinya apa itu ada imarah, ismam, dan tashil. Misal imarah itu kan tulisannya majroha, terus bisa dibaca majriha, itu sejarahnya bagaimana dan apa saja makna dan maksud dari bacaan-bacaan tersebut yang bisa dibaca berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada penanya kedua, kami langsung persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya yang dengan penjelasan Gus yang luar biasa tadi terhadap tadabbur dari bentuk kosakata bahkan maknya. Ada timbul pertanyaan yang pertama adalah bagaimana mengkombinasikan ketika ada perbedaan qiraah seperti tadi dicontohkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi ada sebagian qiraah yang kemudian mungkin sudah paham. Jadi ada bacaan huruf idhar itu semua di lain qiraah ada yang didengungkan. Kemudian tadi kalau dicontohkan kenapa kok cepat itu karena kebaikan. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita memahami qiraah yang lain ada huruf idhar tapi kok tidak diidharkan. Termasuk mungkin tadi pertanyaan pertama yang tadi termasuk majid imalah, mungkin ada beraneka ragam qiraah. Bagaimana kita menyikapi cara mentadabbur itu. Terus yang kedua terkait khalidan bid'ah tadi, dengan ayat yang berikutnya di bawahnya di ayat ke-68 itu deredasinya khalidina fiha. Bagaimana kita memahami lebih lanjut redaksi di ayat yang disampaikan tadi di ayat 63 khalidina fiha, sedangkan di ayat 68 itu sama-sama menjelaskan ahli neraka, tapi yang di bawah adalah khalidina fiha, yang otomatis masuk nerakanya rame-rame, bukan khalidan sendiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliatus Suraya dari Prodi Psikologi. Mohon izin bertanya untuk Gus Arif. Di sebagian surah ada lanjutan dari ayat, seperti misalkan di surah Al-Qari'ah, seperti surah Al-Qari'ah nas'alullah al-'afwa wal 'afiyah, dan ada juga di surah At-Tin balau ana ala dzalika minasyahidin. Nah, lanjutan ayat tersebut sudah ada sejak zaman Nabi atau pripun?
misalkan sudah ada dari zaman dulu, kenapa kok tidak dicantumkan di Al-Quran? Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian langsung saja kami persilahkan kepada beliau di meja berikutnya untuk menjawab. Pertanyaan tentang qiraatnya, majriha dan sebagainya, itu semuanya berdasarkan riwayat. Artinya gini, kalau itu riwayat, maka sesungguhnya kita hanya mengikuti bagaimana riwayat itu didapatkan dari gurunya sampai Rasulullah. Yang tadi saya sebutkan itu adalah usaha para ulama untuk mencari hikmah. Jadi kenapa majriha, kenapa misalkan alaihullah? Jawabannya ya sebenarnya itulah yang riwayatnya, yang pertama begitu. Cuman lalu kenapa, hikmahnya apa, itu nanti dicari oleh para ulama. Kenapa para ulama mencari? Ya, tadi jawabannya karena cintanya kepada Al-Quran, sehingga semua dicari. Cuman akhirnya tetap pada anggapan bahwa itu adalah istihad para ulama. Ini kita menjawab pertanyaan yang kedua. Karena yang malih kalau rotin tidak bisa dilihat di kira yang itu bagaimana kalau beda bacanya? Ya tentu nanti beda cara pengambilan hikmahnya. Oleh karena itu, itulah tuntutan kita bersama ketika membaca Al-Quran. Nah, yang mengatakan tadabbur itu juga dengan pendengaran, karena kita mendengar ini begini menurut riwayatnya, maka cobalah sekarang dicari kira-kira kalau riwayat waras itu nanti bak apa hikmahnya, apa rahasianya, apa hikmahnya, apa. Nanti pasti akan ketemu dengan jawaban-jawaban yang pasti baik kalau kita cinta kepada Al-Quran. Jadi yang saya sampaikan tadi tentu bukan sebuah kebenaran mutlak, tapi adalah usaha para ulama mencari hikmah. Karena kita tahu semua bahwa Quran sebenarnya Quran kan tidak boleh ditanyakan. Kalau dalam arti biang, itu kan kita tidak boleh mengatakan kenapa Al-Quran begini, nggak boleh. Yang boleh apa hikmahnya? Kenapa kita tidak boleh menanyakan apa kenapa tidak begini, kenapa begini? Karena la yus'alu amma yaf'alu. Quran sudah kehendak Allah. Itu sudah Allah ya. Jadi ya seperti itu. Cuman yang bisa kita lakukan adalah hikmahnya apa? Yang bisa sebutkan adalah tadabbur. Tadabbur itu adalah istihad. Tadabbur adalah termasuk balaghah, semuanya itu adalah hasil istihad. Untuk orang-orang yang ingin mendalami keindahan makna Al-Quran. Jika kita merasa semakin sayang, semakin senang, semakin kagum, itu karena kita mengetahui ilmunya. Nah, ini jawaban ini sekaligus untuk menjelaskan tadi perbedaan qiraat di dalam membaca itu bagaimana nanti. Nah, jawabannya adalah karena kita hanya tahu hikmahnya saja. Kita hanya mencari hikmahnya. Qiraat itu sudah paten, riwayat itu tidak bisa diganti. Itu riwayat yang paten mutawatirah, sehingga itu menjadi sebuah kepastian dalam pembacaan Al-Quran dengan berbagai versi itu. Dan tentu tidak boleh juga dibandingkan qiraat waras, qiraat hafaz, mana yang lebih baik, sama baiknya. Kebetulan saja kita menggunakan qiraat asing, riwayat hafaz. Kebetulan saja. Kemudian Khalidan dan Khalidin. Kenapa yang lain kok Khalidina? Karena konteksnya bukan membandingkan. Kalau ini kan membandingkan dalam Quran. Maka tadi saya contohkan hanya itu saja. Wa may yutillah wa rasulahu itu, kemudian setelahnya wa may ya'sillah wa rasulahu. Ada muqabalah dalam bahasa Arab, ada muqabalah, ada perbandingan sebuah situasi di situ. Ketika disebutkan khalidina, maka maknanya ya berarti semua mereka adalah langgeng.
Tetapi ini juga bisa ditafsirkan dengan kholidan tadi. Langgengnya mereka secara keseluruhan semuanya langgeng, tapi untuk merasakan nerakanya itu kholidan sendiri-sendiri. Masih bisa kita arahkan ke pemahaman yang tadi. Tapi secara keseluruhan semua ahli neraka adalah kholidina. Mereka adalah kekal di dalamnya, tapi untuk merasakannya itu masing-masing. Kemudian pertanyaan yang ketiga tentang jawaban-jawaban itu. Beberapa memang diriwayatkan dari Rasulullah. Beberapa adalah hasil tajawub ulama ma'al Quran. Jadi ketika kita membaca salam waqul alhamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan, langsung ucapkan alhamdulillah. Itu adalah salah satu cara para ulama dalam at-tajawub atau berinteraksi atau komunikatif dengan Al-Quran. Jadi qira'atul Quran ka'annaka 'alaika tunzal, sebagaimana diturunkan kepadanya. Ya, saya kira itu. Kenapa tidak dimasukkan ke Al-Quran? Ya, karena bukan Al-Quran. Karena bukan Al-Quran. Jadi proses penulisan Al-Quran itu sudah paten. Zaid bin Sabit itu mensyaratkan harus ada hafalan 2 orang minimal. Yang salah satu menguatkan yang lain bahwa ini adalah Al-Quran. Kemudian ada tulisan juga 2 orang. Ada tulisan 2 orang. Jadi dibawa tidak selain punya bukti hafalan, juga punya bukti tulisan. Kalau nggak ada tulisannya maka bukan Quran, tidak diakui sebagai Al-Quran atau lebih begitu. Nah, Quran yang ada sekarang ini sudah mencapai kesepakatan para ulama yang dulu hafal, para sahabat yang dulu hafal Al-Quran. Artinya kalau ada yang nggak masuk, mesti ada yang ngomong. Ini belum masuk, ini belum harus ada yang ngomong. Cross-checknya di mana? Cross-checknya adalah hafalan Nabi Muhammad ketika bulan Ramadan itu. Di situlah para sahabat ngecek ya. Oh, ini ayat ini dipindah ke sana, ayat ini ke sana, ayat ini tetap di situ, ini dinasah. Itu cross-checknya, murojaahnya itu ketika bulan Ramadan. Kita juga harus paham bahwa Nabi Muhammad ketika mendapatkan wahyu, beliau menunjukkan letaknya. Dapat ini letakkan di setelah ayat itu ya. Setelah kalimat ini, karena nggak ada nama ayat tadi. Surat sudah ada setelah surat ini. Kalau nggak ada kata-kata suratnya, maka bisa di suratin dukira fi hal Baqarah. Di surat yang ada Baqarahnya itu loh. Kalau nggak ada namanya. Oleh karena itu kesepakatan para ulama, seluruh ayat Quran urutannya adalah petunjuk Rasul. Urutannya ayat-ayatnya itu ya. Kalau nama surat dan urutan surat belum sepakat. Ini harus paham. Kalau baca ilmu Quran juga harus tahu ini. Dari Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa sebenarnya ada yang nggak sepakat dengan ini. Sebagian mengatakan dari Nabi, ini pendapat yang dipakai oleh para ulama sekarang. Ya, jadi itu adalah dari Allah juga urutannya. Tapi yang mana itu juga sahabat yang menentukan Baqarah dulu gitu. Kita tergantung kita mau ngambil yang mana. Tapi kalau ngambil yang jumhur ya semuanya urutannya juga dari urutan suratnya juga dari Rasul. Yang pasti adalah urutan ayat di dalam surat itu dari Rasul pasti. Jadi urutan surat mulai Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am itu muhtalah diperselisihkan. Tapi umumnya tetap minanat. Saya perlu menyampaikan ini agar kita nanti tidak kaget kalau ada mushaf Sayyidina Ali, ada mushaf Fatimah, ada mushaf yang lain yang urutannya nggak sama. Karena sudah ada riwayat itu ada. Ya, Oke, maka demikian kita lanjut ke sesi paling terakhir dari seminar kita kali ini, yakni kesimpulan. Baru kemudian kami persilakan kepada beliau untuk memberikan closing statement. Sedikit saya simpulkan ya. Jadi tadi beliau mengklasifikasikan dari 3 hal ya. Pertama, kita harus mentadabbur Quran itu dari segi pendengaran, sam'a wal absar, penglihatan dan dari hati. Nah, dari pendengaran itu salah diantaranya yaitu
takrirul maqati itu dari segi pendengaran. Kemudian yang tadi udah jelaskan juga dari segi absor, itu udah jelaskan tadi ada hajaro dengan jahada, itu ada fasal sama yang gak ada. Itu untuk juga kita mentadaburi dengan lihat rupa hurufnya dan kalimatnya. Dan yang terakhir yaitu dari fuad, dari hati. Ini yang beliau jelaskan berbagai macam aspek balaghah ya, salah satunya tadi wa tamsaskum, perbedaan antara tamsas dengan tusibukum. Mungkin demikian dari saya. Terakhir mungkin closing statement dari beliau, kami persilahkan. Bagi para penghafal Al-Quran, anggota Hayat Tahfidz Al-Quran, saya ingin menyampaikan bahwa panjenengan semua harus selalu bersyukur kepada Allah, bahwa Allah telah menggerakkan hati kalian semuanya untuk menghafalkan Al-Quran. Syukur yang akan dan terus kalian panjatkan dan aturkan pada Allah itu akan memudahkan kalian untuk memahami Al-Quran. Wakadzalika nusarriful ayat liqaumin yashkurun. Ayat ini akan kami blebkan, kami berikan. Nusarrif itu kan dihabiskan ke sana untuk orang-orang yang bersyukur. Maka penting bagi kita semuanya yang sudah berguru dengan Al-Quran harus selalu mensyukuri nikmat ini. Jangan melihat iri dengan nikmat yang lain, ini sudah nikmat yang paling besar. Kita harus selalu bersyukur dengan kenikmatan berinteraksi dengan Al-Quran. Terima kasih. Maka dengan demikian berakhir sudah sesi pertama dari Ismil Quran pada pagi hari ini. Saya Sik Ahmadi pamit undur diri. Sekiranya dalam ucapan saya atau tidak laku saya terdapat kesalahan, kami serahkan ke MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Gus Agus